Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, tepatnya di Malang yang sejuk, hidup seorang pria bernama Ardi. Ardi selalu merasa beruntung, ia memiliki istri cantik bernama Lestari, karir gemilang sebagai pengembang perangkat lunak di sebuah startup teknologi, apartemen luas yang nyaman di pusat kota, dan bahkan hubungan yang cukup baik dengan ibu mertuanya, Bu Rina. Wanita itu sudah berumur sekitar 50-an, selalu tampil rapi dengan rambut hitam legam yang selalu disanggul rapi, wajahnya dingin tapi penuh wibawa. Hubungan Ardi dengan Bu Rina selalu berjalan penuh hormat, meski terkadang Ardi merasa ibu mertuanya menatapnya terlalu lama, seolah menyelidiki sesuatu, tapi ia lebih memilih mengabaikannya. Suatu Jumat malam, Lestari mengabarkan bahwa dia harus lembur di kantor. Ardi memutuskan untuk memesan nasi goreng dan menikmati malam sendirian. Saat membuka laptop Lestari untuk mencari film, tanpa sengaja ia menemukan pesan belum terbaca dari salah satu rekan kerja istri yang berbunyi, "Sayang, bibirmu buat aku gila." Jantung Ardi langsung tercekat. Ia membuka percakapan itu dan semakin lama membaca, hati Ardi semakin hancur. Lestari sudah berselingkuh selama beberapa bulan, pesan teks, foto-foto mesra, pengakuan cinta yang terang-terangan. Semua bukti itu begitu jelas, tak ada ruang untuk ragu. Ardi tidak menelepon atau membuat keributan malam itu. Ia hanya menutup laptop dan duduk dalam gelap, mencoba mencerna apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di dadanya membara amarah campur kecewa. Beberapa jam kemudian, terdengar ketukan di pintu. Bu Rina datang tanpa pemberitahuan. "Ardi, kamu sendiri?" Suaranya sedikit bergetar. "Iya, Lestari lembur," jawab Ardi dengan suara serak. Bu Rina masuk dan Ardi langsung melihat ada yang berbeda dari penampilannya malam itu. Biasanya ia selalu mengenakan kebaya rapi dan sanggul, tapi sekarang ia memakai gaun hitam ketat dengan rambut tergerai bebas, tercium aroma parfum mahal yang lembut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil menatap wajah Ardi dengan penuh perhatian. Ardi tak bisa menahan diri. "Lestari selingkuh," katanya lirih. Bu Rina diam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. "Kamu yakin?" "Iya, aku sudah lihat semua," jawab Ardi. Ia tidak terkejut, malah seolah sudah lama mengetahui hal itu. "Kalau begitu, kamu butuh seseorang untuk membantu melupakan rasa sakit ini," katanya lembut sambil melangkah mendekat. Tangan Bu Rina menyentuh dada Ardi, jari-jarinya meluncur lembut di atas kain kemeja yang ia kenakan. Ardi tidak menjauh. Ia berdiri di hadapan ibu mertuanya, merasakan kehangatan sentuhannya menembus kain itu. Pikiran Ardi kacau balau. Semua terasa salah, namun kemarahan, sakit hati, dan haus akan balas dendam membara di dalam dirinya. Lestari telah mengkhianatinya, menghancurkan hubungan mereka, membuatnya seperti badut di belakang punggungnya. Dan sekarang, di depannya berdiri perempuan yang sejak awal ia anggap dingin dan sulit dijangkau, tapi kini terasa berbeda, lembut, penuh pengertian, dan berbahaya dekat. "Aku sudah tahu," bisik Bu Rina menundukkan kepala. "Aku tahu Lestari selingkuh padamu." Ardi terkejut. "Kamu tahu tapi diam saja." Ia menatap mata Bu Rina, yang penuh kelelahan tanpa pembelaan. "Aku berharap dia sadar dan berhenti. Aku kira ini cuma kesalahan sesaat." Ardi hanya bisa tertawa getir dan berpaling. Keluarga yang sempurna, ibu yang hebat, dan putri yang jauh lebih hebat dalam berkhianat. Tapi Bu Rina mendekat lagi, meletakkan tangannya di bahu Ardi, suaranya hangat. "Maafkan aku, Ardi. Kamu tidak pantas merasakan sakit ini." Ardi menghirup aroma parfumnya, merasakan kehangatan tubuhnya yang berdekatan, jari-jarinya mengepal di bahunya. Mau balas dendam, ia menatap mata Bu Rina, tidak ada penghakiman, hanya sesuatu yang mengusik hatinya. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya pelan. Bu Rina diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya ingin kamu merasa lebih baik." Bibir Ardi bergetar, dia tak tahu harus berkata apa. Semua ini terasa gila, tapi sesuatu dalam dirinya meledak.
Ia meraih pinggang Burina, menariknya dengan kasar ke arah dirinya. Ia tidak melawan, justru seolah menyambut. Nafas hangat menyentuh kulitnya. Ini salah, bisik Ardi, tapi jarinya sudah menyusuri lekuk punggungnya. Kalau begitu, hentikan aku, jawab Burina. Namun Ardi tidak berhenti. Ardi berdiri di hadapan Burina, pikirannya bergejolak antara amarah, sakit hati, dan sesuatu yang gelap dan liar dari dalam dirinya. Ia memandang wanita yang selama ini dianggap hanya ibu dari istrinya, tapi kini terasa seperti sesuatu yang terlarang, berbahaya, dan sangat menggoda. Ia berusaha menahan diri, tapi setelah mengetahui pengkhianatan Lestari, sesuatu dalam dirinya benar-benar patah. Burina seolah mengerti perasaannya. Ia tidak menghakimi, tidak mencoba menghibur dengan kata-kata basi, hanya berdiri dekat, hangat, nyata. Kamu benar-benar mau ini? Suaranya lembut tapi penuh ketegangan tersembunyi. Ardi tidak menjawab. Ia hanya memandangnya, mempelajari setiap lekuk wajahnya, bibirnya, matanya, garis lehernya. Tangannya mulai menyusuri pinggangnya, menariknya lebih dekat, dan Burina tidak menolak. Mungkin aku hanya ingin melupakan, katanya akhirnya dengan suara serak. Kalau aku juga, jawab Burina pelan. Saat itu, sesuatu dalam diri mereka berubah. Ini bukan lagi permainan atau ujian batas. Ini tak terhindarkan. Ardi merunduk, bibirnya menyentuh bibir Burina dengan hati-hati tapi penuh nafsu. Ia membalas dengan segera, tangan Burina melingkar di lehernya, jari-jarinya mencengkeram rambutnya. Nafas mereka bercampur, tubuh mereka saling menempel seolah berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rasa sakit. Tiba-tiba Burina mundur. Tunggu, katanya sambil menatap mata Ardi, kalau kita lakukan ini, tidak ada jalan kembali. Ardi tersenyum sinis. Kapan kita punya jalan kembali? Ia tersentuh wajahnya dengan lembut dan berbisik, jangan pikirkan itu lagi. Ia menarik Ardi kembali, dan bibir mereka bertemu lagi. Keheningan di apartemen itu terasa nyata, berdetak di dada mereka, bercampur dengan gelombang adrenalin panas yang mengalir di tubuh. Burina tidak menarik diri, jari-jari menggenggam bahunya seolah melawan sesuatu di dalam dirinya. Kamu mengerti apa yang kita lakukan? Suara Burina serak dan gemetar. Ardi menyusuri pinggangnya, merasakan lekuk tubuhnya di balik gaun tipis. Ia menatap matanya, mencoba membaca apakah ada keraguan, dan Burina menahan napas sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku sudah lama takut akan ini, tapi sepertinya aku selalu menginginkannya. Kata-kata itu seperti pelatuk yang membuat Ardi tak ragu lagi. Ia mendekat, bibirnya menyentuh leher Burina, nafas hangat membelai kulitnya. Burina menggigil, tapi tidak menolak. Tangannya menyusuri punggung Ardi, jari-jarinya mencengkeram rambutnya, menariknya lebih dekat. Setiap sentuhan menambah ketajaman momen terlarang itu, setiap gerakan penuh makna, dibakar oleh kesedihan dan kemarahan. Tapi sekarang hanya ada mereka berdua. Bibir Ardi menggelitik ke tulang selangka, jari-jarinya lembut menyentuh lekuk tubuh Burina yang bersandar, tapi ia tak berusaha menghentikannya. Ardi mengangkat dagunya, memaksa Burina menatap matanya. Kamu mau aku berhenti? Ia menatap lama, lalu menggeleng. Ruangan sunyi, hanya napas mereka yang memecah keheningan. Di antara mereka bergetar sesuatu, bukan takut, bukan hanya nafsu, tapi juga rasa ingin tahu yang pekat. Ardi menyusuri pipi Burina dengan lembut, merasakan kehangatan kulitnya. Burina menutup mata sesaat seolah menyimpan momen itu, lalu tiba-tiba menarik Ardi lebih dekat. Bibir mereka bertemu lagi, tapi kini ciuman itu tanpa keraguan. Itu adalah pembebasan. Burina menekan dirinya lebih erat, jari-jarinya menyusuri bahu dan tengkuk Ardi. Ia merasakan napasnya, getaran lemah di tubuhnya. Momen terlarang itu malah semakin membara, tapi tiba-tiba, ia mundur, dada terengah mencari kekuatan untuk berhenti. Ini salah, tapi kamu menginginkannya, katanya. Dalam dirinya terjadi pertarungan yang hebat, tapi kenyataan sudah terucap. Ya, bisiknya akhirnya. Ardi duduk dalam gelap,
memegang gelas whisky, kenangan beberapa hari terakhir membanjir, berbaur dengan kemarahan, sakit, dan sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya setelah malam itu dengan Burina, segalanya berubah. Mereka tak bisa lagi saling menatap tanpa rasa getir dan hasrat terlarang yang menggantung di udara. Hubungan mereka penuh kontradiksi, ikatan rasa sakit, balas dendam, dan ketertarikan yang terlarang. Ardi bahkan tak bisa berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, meski Lestari tetap bermain peran sebagai istri sempurna, tanpa tahu bahwa pengkhianatannya sudah terbuka. Suatu malam, Ardi menghubungi Lestari. "Kita perlu bicara," katanya. Lestari datang dengan senyum tipis, tapi begitu melihat wajah Ardi, matanya penuh kecemasan. "Ada apa?" Ardi membuka laptop dan memutar layar ke arahnya, memperlihatkan rekaman percakapan dan foto-foto yang sudah ia simpan. Wajah Lestari berubah pucat. "Jangan coba-coba membela diri." Suara Ardi datar tapi mengerikan. Lestari melangkah mundur, menutup mulut dengan tangan. "Kamu mengawasi aku?" Ardi tertawa pahit. "Kamu membuat aku jadi bodoh selama berminggu-minggu, berbulan-bulan." "Aku cuma membuka mata." Ia mengangkat tangan menghentikan Lestari yang berusaha bicara. "Yang paling lucu, saat kamu tidur dengan pria lain, ibumu tidur denganku." Lestari membeku, dunia seolah runtuh. Matanya melebar penuh ketakutan dan kebencian. "Kamu bohong," tapi tatapan Ardi membuatnya tahu itu benar. "Pergi," katanya dingin. Lestari diam, lalu berteriak, "Aku bilang pergi." Ardi berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Dia tidak pernah melihat ke belakang. Malam itu, setelah pintu apartemen tertutup rapat di belakang Ardi, kesunyian mengisi ruang yang sebelumnya penuh dengan kepalsuan. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap langit-langit yang gelap, pikirannya berputar liar. Sebuah tawa kecil tiba-tiba terlintas di benaknya, seperti sindiran. Kalau saja Lestari itu nasi goreng, pasti sudah basi sejak lama, gumamnya pelan, mencoba meringankan beban hatinya dengan humor pahit. Di kamar sebelah, aroma parfum Burina masih menyelimuti udara, meninggalkan jejak kenangan yang sulit dihapus. Ardi merasa seperti terperangkap dalam labirin emosi, antara kebencian, hasrat terlarang, dan keputusasaan yang mendalam. Ia menyadari, malam itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Pagi berikutnya, Ardi keluar dari apartemennya dengan langkah berat menuju warung kopi kecil di sudut jalan. Di sana, ia bertemu dengan teman lamanya, Budi, yang segera menangkap perubahan dalam dirinya. "Bro, kau kelihatan kayak orang habis kalah judi," canda Budi sambil menyeruput kopi hitamnya. Ardi tersenyum getir. "Kalau kalah judi, masih bisa ulang main. Ini kalah cinta, bro. Nggak ada rematch." Budi tertawa, tapi matanya penuh simpati. "Nih, gue kasih nasihat, jangan terlalu larut. Kadang, yang sakit itu cuma proses menuju hidup yang lebih baik." Namun di balik candaan itu, Ardi tahu dirinya harus menghadapi kenyataan yang lebih gelap. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap Burina yang tiba-tiba berubah. Mungkinkah ada rahasia lain yang belum terungkap? Sebuah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Ketika malam kembali menyelimuti Malang, Ardi duduk menatap layar ponselnya yang tiba-tiba menyala dengan sebuah pesan masuk. Sebuah nama yang tak pernah ia duga muncul di sana, Rina. Isinya singkat, tapi mengguncang. "Kita perlu bicara, secepatnya. Ada sesuatu yang harus kau tahu." Ardi menghela napas dalam, menyadari bahwa kisahnya belum usai. Malam itu, di balik gelapnya kota kecil, sebuah misteri baru mulai terbuka, mengancam untuk mengubah segalanya, bahkan dirinya sendiri. Dan di balik semua itu, tatapan dingin yang pernah ia lihat di mata Burina kini terasa lebih dalam, penuh rahasia yang belum pernah terungkap. Apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan oleh Burina? Dan bagaimana Ardi akan menghadapi kenyataan yang semakin rumit? Malam ini,
kisah mereka baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya di Malang berjalan seperti kabut yang tak kunjung hilang bagi Ardi. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menapak di atas bara api yang memerah. Pikirannya terus dihantui oleh pesan singkat dari Bu Rina yang meminta bertemu. Di balik tatapan dinginnya, ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang membuat Ardi tak bisa tidur nyenyak. Suatu sore, di sebuah kafe kecil dekat alun-alun, Ardi menunggu dengan gelisah. Bu Rina datang mengenakan blus sutra berwarna merah marun yang pas di tubuhnya, dipadukan dengan rok pensil hitam yang menonjolkan lekuk pinggangnya yang ramping. Rambutnya tergerai, menambah aura misterius yang sulit diabaikan. Sepasang anting mutiara yang sederhana namun elegan berkilau di telinganya, sementara parfum mahal yang semerbak memenuhi ruangan seolah mengundang perhatian Ardi. Sapanya lembut, tapi ada ketegangan yang tersembunyi di balik senyum itu. Ardi mengangguk, mencoba menenangkan diri. Apa yang ingin ibu bicarakan? Bu Rina menatapnya dalam-dalam, seolah mencari keberanian. Ada hal-hal yang selama ini aku sembunyikan. Tentang keluargamu, tentang Lestari dan tentang aku. Ardi mengernyit, hatinya berdebar. Apa maksud ibu? Bu Rina menarik nafas panjang. Lestari bukan satu-satunya yang berkhianat. Aku juga melakukan sesuatu yang tidak bisa kubiarkan terus berlanjut. Ardi menatapnya tak percaya. Maksud ibu? Tiba-tiba, Bu Rina meraih tangan Ardi dan menggenggamnya erat. Aku ingin kau tahu, semua ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ada alasan yang lebih dalam, rahasia yang akan mengubah segalanya. Ardi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Apa rahasianya? Sebelum Bu Rina menjawab, suara ponsel Ardi bergetar di meja. Pesan masuk dari nomor tak dikenal, jangan percaya pada apa yang ibumu katakan. Ada bahaya yang menunggu. Ardi menatap Bu Rina, kemudian pesan itu, dan tiba-tiba semua menjadi kabur, antara kenyataan dan misteri yang semakin pekat. Siapa yang mengirim pesan ini? Tanyanya pelan. Bu Rina menatapnya dengan mata penuh ketegangan. Aku tidak tahu, tapi kita harus berhati-hati. Di luar jendela, langit Malang mulai gelap, seolah menandai babak baru dari kisah yang tak pernah Ardi duga. Dan di balik bayang-bayang malam, sebuah rahasia yang lama terkubur mulai terkuak perlahan, membawa Ardi pada perjalanan yang penuh bahaya dan godaan. Apa yang sebenarnya disembunyikan Bu Rina? Siapa pengirim pesan misterius itu? Dan apakah Ardi siap menghadapi kebenaran yang akan mengguncang hidupnya? Jawaban dari semua pertanyaan itu akan terungkap jika ia berani menghadapinya. Malam itu, Malang diselimuti kabut tipis yang membuat lampu jalan tampak remang-remang. Ardi berjalan pelan menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota, tempat Bu Rina mengajaknya bertemu lagi. Rumah itu berarsitektur Jawa klasik dengan ukiran kayu yang rumit, seolah menyimpan sejarah panjang yang tak terjamah waktu. Bu Rina membuka pintu dengan wajah serius, mengenakan kebaya encim berwarna hijau zamrud yang membalut tubuhnya dengan anggun, namun tetap menonjolkan lekuk-lekuk halus yang menggoda. Rambutnya disanggul rapi, dengan beberapa helai yang sengaja dibiarkan jatuh di sisi wajahnya, menambah kesan misterius. Di lehernya tergantung kalung emas sederhana yang berkilau redup di bawah cahaya lampu. Masuk, Ardi. Suaranya tenang tapi penuh beban. Ardi melangkah masuk, merasakan dingin yang berbeda dari udara malam. Di ruang tamu, aroma dupa dan teh manis menguar, menciptakan suasana yang kontras dengan ketegangan di hati Ardi. Bu Rina duduk di kursi goyang kayu, mengajak Ardi duduk di depannya. Ada sesuatu yang harus kau ketahui, ini tentang keluargamu dan masa lalu kami, katanya pelan. Ardi menatapnya, mencoba menahan gemetar di dadanya. Ibu, apa yang terjadi sebenarnya? Bu Rina menghela napas panjang. Dulu, sebelum kau lahir, ada sebuah perjanjian keluarga yang tersembunyi. Perjanjian itu melibatkan darah, pengkhianatan, dan janji yang harus dijaga dengan harga berapapun. Ardi mengernyit bingung. Apa maksud ibu? Apa hubungannya dengan Lestari dan aku? Lestari bukanlah anak kandungku, bisik Bu Rina dengan mata berkaca-kaca.
Dia sebenarnya cucu dari musuh lama keluarga kita dan aku telah mencoba melindungimu dari kebenaran itu. Ardi terdiam, rasa sakit dan pengkhianatan kembali menyeruak. Jadi selama ini aku hidup dalam kebohongan, ya, jawab Bu Rina, dan itulah alasan aku melakukan apa yang kulakukan malam itu. Aku ingin kau tahu kebenaran sebelum terlambat. Tiba-tiba, suara pintu dibuka dengan keras. Seorang pria bertubuh besar masuk, mengenakan jaket kulit hitam dan ekspresi dingin. Rina, waktumu sudah habis, katanya tajam. Bu Rina menatap pria itu dengan ketegangan. Apa yang kau inginkan, Arman? Pria itu mengeluarkan sebilah pisau kecil dari saku. Aku datang untuk memastikan rahasia ini tetap terkubur, dan kau serta Ardi tidak akan mengganggu lagi. Ardi berdiri cepat, tubuhnya menegang antara takut dan marah. Lepaskan ibu. Pertarungan sengit pun terjadi di ruang tamu itu, suara benda beradu dan napas tersengal memenuhi udara malam. Namun di tengah kekacauan, Ardi merasakan sesuatu yang jauh lebih gelap membangkit dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ketika Arman terjatuh, Bu Rina memandang Ardi dengan mata penuh arti. Ini baru permulaan, nak. Kau harus siap menghadapi apapun yang datang. Ardi menatap keluar jendela, ke langit malam yang kelam. Sebuah perjalanan berbahaya dan penuh misteri menantinya, dan rahasia keluarga yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Siapakah Arman sebenarnya? Apa rahasia kelam yang tersembunyi di balik perjanjian lama itu? Dan bisakah Ardi melindungi orang yang ia cintai dari ancaman yang semakin dekat? Malam ini, cerita mereka semakin dalam, dan bahaya semakin nyata. Seiring malam makin larut, Ardi duduk termenung di teras rumah tua itu, memandangi langit malang yang pekat tertutup awan gelap. Hujan mulai turun perlahan, membasahi halaman dan menciptakan aroma tanah basah yang khas. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya bergejolak tak henti. Ia merasakan getaran aneh dalam dadanya, sebuah campuran antara ketakutan, kemarahan, dan sesuatu yang sulit ia pahami. Bu Rina keluar membawa secangkir teh hangat, mengenakan gamis sutra berwarna ungu tua yang berkilauan samar di bawah sinar lampu. Rambutnya tergerai bebas, basah sedikit oleh rintik hujan, menambah kesan lembut sekaligus menggoda. Ia duduk di samping Ardi, menyodorkan teh hangat itu. Kau tahu, Ardi, ucapnya pelan, hidup ini seperti teh ini. Pahit dan manis bercampur jadi satu. Kadang kita harus menelan yang pahit dulu supaya bisa menikmati manisnya nanti. Ardi tersenyum tipis, menerima cangkir itu. Kalau begitu, aku sedang menelan pahitnya terlalu banyak. Bu Rina tertawa pelan, jangan sampai kau keracunan. Ya, suasana menjadi lebih ringan sejenak, tapi bayang-bayang ancaman Arman masih membayangi mereka. Ardi tahu, itu baru permulaan. Ia harus menggali lebih dalam rahasia keluarganya, mengungkap kebenaran yang tersembunyi, dan menghadapi musuh yang mungkin lebih dekat dari yang ia kira. Tiba-tiba ponsel Ardi bergetar lagi. Pesan masuk dari nomor asing, jangan percayai Bu Rina sepenuhnya. Ada yang lebih gelap di balik kebaikannya. Ardi menatap layar dengan perasaan campur aduk. Apakah semua ini sebuah jebakan? Ataukah ada sisi lain dari Bu Rina yang belum ia ketahui? Hujan semakin deras, membasahi malam-malam itu, sementara Ardi dan Bu Rina duduk bersama, terperangkap dalam jalinan rahasia, pengkhianatan, dan keinginan yang tak terucapkan. Malam yang dingin itu meninggalkan satu pertanyaan menggantung di udara. Siapa sebenarnya yang bisa Ardi percayai? Dan berapa dalam rahasia keluarganya akan membawanya ke dalam jurang bahaya? Cerita belum selesai, bahkan baru mulai.